Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini kembali kami ada di hadirat-Mu, menikmati jamahan kuasa Roh Kudus-Mu di ibadah pagi ini. Tuhan, sungguh kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu. Demikian pada pagi hari ini, kami teramat yakin bahwa Engkau Allah sejak dari awal, bahkan sejak kami percaya kepadamu. Engkau berdaulat sepenuhnya di dalam hati umat-Mu. Dan untuk itu pujian kami, penyembahan kami naikkan kepadamu. Berkenan Engkau Tuhan senantiasa menikmati semua pujian dan penyembahan kami. Bapa yang baik, saat kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, satu hal yang kami rindukan, bahwa Engkaulah Allah yang akan selalu berbicara bagi kami. Biarlah firman-Mu kami nikmati pada pagi hari ini. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Berkenan Engkau Tuhan yang memakai hamba-Mu, sucikan kuduskan bibir, mulut, lidah hamba-Mu, menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus, sungguh hanya daripada-Mu sumber kekuatan dan kuasa. Di dalam kuasa nama-Mu Bapa, dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami menolak semua intervensi iblis, kuasa jahat, rongan, kuasa kegelapan, tipu daya iblis, hikmat manusia yang dibangun atas dasar kesombongan. Kami patahkan, hancurkan kuasanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan malaikat-Mu berkemah berdaulat sekeliling tempat ini, memagari kami, dan sepanjang pemberitaan firman-Mu, Engkau Tuhan yang berdaulat. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Ya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Tentunya luar biasa. Kita boleh mengalami, menikmati senantiasa kebaikan Tuhan setiap hari. Ada amin? Nafas hidup yang Tuhan anugerahkan, itulah anugerah Tuhan yang terbesar, bahwa setiap hari, setiap saat, terlebih bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita menyadari kita ada di tempat ini semua karena telah diselamatkan. Ada amin? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita kembali masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka dari surat Yakobus, ya. Yakobus 1, Yakobus pasal 1, kita akan membaca dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan dengan baik. Yakobus pasal 2, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama membacanya. Mari tayangkan, ya sudah ada di depan. Bagi yang ada bawa Alkitab silakan, dan kalau mungkin lupa, ini ada di depan, sudah dituliskan, sudah ditayangkan. Kita akan membaca dari ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-8, bersama-sama kita baca. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh. Yakobus pasal 1. Ini tayangin apa itu? Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8. Ya, salah dengar berarti. Atau saya yang salah ngomongnya? Salah ngomong? Oh, haleluya. Mohon maaf yang pegang ngopret. Haleluya. Itulah. Seringkali berbantah hal-hal yang Oke. Baik, kita akan membaca. Supaya serius, boleh bangkit berdiri deh. Ya, biar bergerak, jangan duduk terus ya. Oke, kita akan membaca
Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan satu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, dari nats pembacaan kita ini kita pasti tahu persis bahwa kehidupan kita ini penuh dengan tantangan. Perikop dari pembacaan kita adalah iman dan hikmat. Perhatikan dengan baik, di situ perikop yang kita baca itu adalah berbicara tentang iman dan hikmat. Dan dua hal ini adalah sangat berperan dalam kehidupan kita sebagai orang yang masih ada dalam tubuh daging. Bapak Ibu, betapa naifnya kalau seseorang dia tidak memiliki iman. Kenapa? Karena yang dihidupi adalah hanya keinginan daging. Betapa banyak orang yang saat ini di dalam kehidupannya sebagai manusia, secara umum kita tahu bahwa hidupnya sepertinya tidak kekurangan apapun. Tetapi kita perlu tahu bahwa jika dia tidak memiliki iman, maka hidupnya hanya hidup oleh karena daging. Jangan heran kalau kita menyaksikan banyak orang yang hidupnya hura-hura. Jangan heran kalau kita menyaksikan banyak orang yang sepertinya tidak ada masalah. Ya, tidak ada penyesalan. Karena demikian kehidupan orang yang penuh dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tetapi di situ ada hikmat juga yang berbicara. Hikmat itu hanya satu yang terpenting dalam kehidupan kita. Ada dua jenis hikmat, hikmat manusia dan hikmat Allah. Tetapi mari kita sebelum membahas lebih jauh dari apa yang kita baca ini. Sebenarnya yang saya mau angkat di sini adalah kebahagiaan dalam penderitaan. Karena itu di ayat yang kedua sudah berbicara tentang hal itu. Tetapi tema atau perikop dari pembacaan ini berbicara iman dan hikmat ini penting untuk dibahas terlebih dahulu. Sebelum kita masuk kepada poin-poin yang kita harus perhatikan dengan apa yang kita sudah baca. Karena poin-poin yang kita harus baca di sini jelas sekali berkaitan dengan kehidupan kita di dalam keseharian kita. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa betapa pentingnya iman dan hikmat. Makanya perikop yang kita baca adalah berbicara tentang iman dan hikmat. Oke, kita akan membahas tentang iman terlebih dahulu. Apa itu iman? Pastinya orang tahu, karena juga tertulis dalam Alkitab. Ya, karena itu penjelasan tentang iman sangat kaya. Membahas tentang iman itu penting, kira-kira seperti itu. Mari kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya, oke. Ternyata ada yang lebih tepat. Yang kita harapkan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman ini penting. Karena iman adalah berperan sepanjang kehidupan kita, terlebih orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Iman harus berperan begitu jelas dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang yang mengaku beriman, tapi hidupnya tidak menunjukkan sebagai orang beriman. Nah, oleh sebab itu orang beriman adalah orang yang tidak akan pernah berhenti berdoa. Orang yang beriman adalah orang yang selalu tekun dalam beribadah.
Orang beriman adalah orang yang selalu membaca firman, tekun dalam membaca firman. Kenapa? Karena imannya harus diberikan asupan. Iman kalau tidak berdoa maka dia akan loyo. Iman yang tidak membaca firman dia tidak akan mengerti apa-apa arti hidup. Iman yang tidak berdoa dia tidak akan memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, di dalam hal inilah betapa pentingnya iman. Iman itu harus dibangun. Iman itu harus diberikan nutrisi. Jika tidak, maka kita tidak akan mengerti apa-apa tentang keimanan, tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, sepanjang-panjang ini waktunya kita harus itulah iman. Kembali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Lalu kita harus membahas tentang hikmat. Hikmat penting sekali untuk kita mengerti. Sebenarnya hikmat itu adalah Allah itu sendiri. Tapi ada berkaitan dengan masalah tentang hikmat. Saya membaca di dalam tentang masalah iman. Di sini dikatakan begini. Apa itu hikmat? Hikmat dalam Alkitab, kata hikmat di dalam bahasa Ibrani yaitu mencangkup seluruh aspek kehidupan. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata hokmah atau kata benda yang merupakan turunan kata kerja yaitu hakam yang berarti menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Di dalam kata Ibrani hokmah itu adalah mencangkup seluruh eksistensi hidup kita, yang mengetahui bahwa hidup kita ini adalah sesuatu hal yang perlu kita fahami dengan baik, bahwa di dalam kehidupan kita ini membutuhkan sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita yakini. Nah, itulah yang disebut sesuatu yang disebut dengan pengetahuan tentang Allah, hikmat. Ya, dalam hal inilah kita harus perhatikan dengan baik-baik dalam berbicara tentang hikmat. Allah memberikan hikmat yang luar biasa kepada Salomo di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29. Coba dibuka. Dalam 1 Raja-Raja ayatnya yang keempat, pasal yang keempat ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Tolong dibuka. Nah, kita perhatikan bahwa betapa luar biasanya Salomo ini, ya, dia mendapatkan suatu pengetahuan yang luar biasa tentang kehidupan di dalam dunia ini. Nah, di dalam hal inilah kita tahu bahwa Tuhan menginginkan supaya kita mengerti kehendak Allah. Ada yang bisa buka? 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Kita boleh membaca. Sudah ada yang mendapat? Ya, kita boleh membacanya bersama-sama aja. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat 30. Udah dapat? Kita baca 2, 3. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luar biasa, yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ayat yang ke-30. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa Salomo yang mengubah tentang Amsal, dan Salomo lah yang menulis tentang hal-hal yang sangat yang sangat dalam tentang pemahaman tentang kehidupan. Nah, Salomo ini adalah orang yang paling berhikmat. Tidak ada seperti Salomo di muka bumi ini yang memiliki hikmat yang seperti itu. Ya, di dalam doanya dia hanya meminta supaya dia memiliki hikmat. Dia tidak meminta kekayaan, tetapi ternyata saking pedulinya Tuhan, karena Salomo tidak meminta kekayaan, tetapi dianugerahkan juga kekayaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, betapa pentingnya dua hal ini.
bahwa iman dan hikmat itu harus ada pada orang yang mengaku percaya atau sebagai orang Kristen. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita memiliki hikmat? Sejauh mana kita memiliki iman yang seperti yang kita sudah bahas pada pagi hari ini? Adakah benar-benar kita adalah orang yang beriman? Pertanyaan, jawaban yang sederhana. Kalau saya tidak memiliki iman, saya tidak ada di tempat ini. Itu sederhana sekali kan? Tapi sebesar apa iman kita? Kata Alkitab, sebesar biji sawi aja itu bisa memindahkan gunung. Itulah yang disebut iman. Ya, sebesar biji sawi aja kita bisa memindahkan gunung. Ya. Kalau tidak memiliki hikmat, maka orang akan bilang, bagaimana mungkin kita bisa pindahkan gunung? Nah, ini juga relevansinya dengan masalah hikmat. Kalau kita tidak memiliki iman, kalau kita memiliki iman sebesar biji sawi aja, kita bisa memindahkan gunung. Orang berpikir bagaimana mungkin kita bisa memindahkan gunung? Ya, itulah hikmat. Hikmat itu mengajarkan kita, hikmat yang benar adalah gunung-gunung yang dipindahkan itu bukanlah gunung yang pada umumnya kita lihat, ya. Itu secara lahiriah, tapi gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung masalah, persoalan yang bertumpuk, itulah yang bisa dipindahkan melalui iman. Oke? Tapi ada juga yang terjadi. Orang yang, ini ada satu cerita bahwa dia ada tinggal di satu tempat. Di sebelah rumah, di hadapan rumahnya menghadap ke gunung. Dan dia tahu bahwa di balik bukit itu, di balik bukit ya, katakanlah bukit bukan gunung ya. Bukit dengan gunung beda. Di balik bukit itu ada pemandangan yang indah. Dia tahu bahwa di sebelah bukit itu ada pemandangan yang indah. Dan kemudian dia mulai berdoa, bagaimana caranya supaya bukit yang di depan rumah saya bisa pindah. Dan dia mulai berdoa. Inilah bicara iman. Ya, kalau tadi bicara hikmat adalah sesuatu hal pemahaman yang nggak mungkin kita bisa membinakan gunung. Tetapi orang yang beriman dia berdoa, kemudian akhirnya bukit-bukit di depan rumahnya, karena di seberang sana adalah pemandangan pesisir pantai dan laut. Dan akhirnya mulailah terjadi mujizat. Ternyata ada perusahaan yang membutuhkan tanah. Dan akhirnya mulai dikeruk tanah yang di depan rumahnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian oleh Tuhan? Bukit itu rata dan pemandangannya tidak lagi terhambat oleh karena bukit itu di depan rumahnya. Dia melihat pemandangan yang indah di depan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Betapa pentingnya iman. Tapi juga kita harus memiliki hikmat. Supaya kita tahu bahwa dengan hikmat kita bisa memahami, mengerti arti pola gereja Tuhan. Hikmat yang daripada Allah itulah yang akan membawa kita untuk dapat memahami dengan baik. Betapa indahnya hidup ini. Baik, poin pembahasan tentang iman dan hikmat sampai di situ saja. Saya akan mengajak kita untuk masuk kepada poin pembahasan lebih lanjut, yaitu kebahagiaan atau berbahagia dalam kebahagiaan dalam pencobaan, dalam penderitaan. Oke, mari kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Selanjutnya marilah kita masuk dalam poin pembahasan kita mengenai tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu berbahagia dalam pencobaan. Masih di ayat yang kedua. Kita baca kembali ayat yang kedua, dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin ada orang yang berkata, kalau kita mau berbahagia, masakan Tuhan memberikan pencobaan bagi kita. Orang yang tidak mengerti hidup yang sesungguhnya, maka dia tidak akan mau untuk mengalami sesuatu hal yang mungkin membebani dia. Banyak orang yang seperti ini. Saya
nggak mau untuk berada di posisi ini. Saya harus mencari haluan lain. Akhirnya seharusnya apa yang harus dia tahu bahwa yang di hadapannya, sesuatu hal yang harus dihadapi itu harus dia selesaikan, tetapi dia tidak menyelesaikan, maka hal-hal yang akan menyertai dia adalah bagian daripada persoalan yang lebih lanjut lagi. Jadi tidak pernah menyelesaikan masalah. Masalah demi masalah akan datang tapi dia tidak pernah menyelesaikannya. Sehingga akhirnya arti kehidupannya dia tidak mengerti dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sini. Berbicara tentang satu hal yang paling penting di sini adalah berkaitan dengan pencobaan. Baik. Kebahagiaan yang sepenuhnya adalah mengerti tentang arti daripada pencobaan. Sebab tidak ada kebahagiaan yang terjadi, yang kita alami tanpa pencobaan. Baik, perhatikan dengan baik bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Apabila kita dicobai, ingat baik bahwa Tuhan tetap berperan di dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Tetapi berapa banyak orang yang tahan dalam pencobaan? Sedikit, ya. Umpamanya kita ada di dalam kumpulan orang percaya. Pekerjaannya adalah berdoa, membaca firman. Ini kan menjenuhkan. Ya, ini dianggap sebagai pencobaan bagi orang yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia akan menganggap bahwa aduh sia-sia ini saya ada di sini, dan itu dianggap bahwa suatu pencobaan yang tidak membawa dia kepada suatu keberuntungan. Banyak orang yang tidak mau seperti itu. Tapi ingat, perhatikan bahwa kebahagiaan itu harus seiring sejalan dengan persoalan yang terjadi. Saya merenungkan apa sih yang disebut dengan kata bahagia atau berbahagia. Berbahagia itu dalam pandangan orang pada umumnya yang adalah dia tidak mengalami masalah, tidak terlalu banyak mengalami masalah, maka dia menikmati hidup. Tapi hidup yang bagaimana dulu? Saya melihat bahwa kebahagiaan orang yang kaya, yang tidak mengalami satu proses yang dimana dia menderita, itu beda dengan orang yang bahagia di dalam kondisi yang sederhana. Dia harus berjuang untuk makan. Tetapi perhatikan, saya membayangkan seseorang yang pergi ke gunung, dia harus mendaki, ya. Perhatikan dengan baik. Kemudian dia harus turun lagi, dia liku-liku di jalan liku-liku, dia bawa dengan pikulan, dan di sana dia harus mengambil bongkahan batu kapur atau apa itu ya, yang biasanya itu yang dari sulfur ya, belerang, iya belerang. Dan kemudian dia mulai ambil, dia taruh di bakul dan dia pikul, dia balik lagi untuk, dan dia mendapatkan upah dari apa yang dia kerjakan. Coba bayangkan, perhatikan dengan baik. Mungkin kita nggak terbiasa dengan hal seperti ini, tapi perhatikan dengan baik. Apabila dia mendapatkan upah, dia pulang ke rumahnya, dia berbagi dengan istri, anak-anak, dan menikmati makanan yang mereka dapatkan dengan cara seperti itu bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena saat dia menikmati semua apa yang dihasilkan, itu dia teringat bahwa yang lalu itu sudah berlalu. Ya. Yang depannya nanti dihadapi lagi, dan hari-harinya seperti itu. Dengan, kalau kita bandingkan dengan orang yang kaya, dia tidak tahu arti bagaimana menderita. Orang yang menggali, orang yang mencari emas, dia harus menggali ke dalam tanah, ya, kedalaman tanah sampai ratusan meter ke bawah. Ya, dia harus selalu di dalam tanah itu, dia harus belok-belok, ya, di dalam dia menggali, mencari jalur di mana jalur emas itu dia itu harus dicari jalurnya tuh, sehingga waktu dia dapat, mungkin dia bisa mendapatkan bongkahan, tapi bisa saja itu dia datang dan dia keluar dengan membawa hanya secukupnya untuk hidup hari itu. Tapi pada waktu dia menikmati berkat dari apa yang dihasilkan, dia betapa bahagianya. Itu aja menjadi perenungan kita. Jadi kebahagiaan tanpa penderitaan pada hakikatnya itu semu. Jadi kebahagiaan itu adalah proses. Kebahagiaan itu adalah bagian dari perjalanan hidup setiap orang, terlebih orang beriman. Ya,
Panggilan kita sebagai orang beriman itu harus mengalami proses. Mungkin direndahkan, mungkin bisa dikucilkan, mungkin bisa dicaci maki, atau disalah mengerti. Itulah kebahagiaan bahwa seorang percaya, orang terlebih hamba Tuhan yang mau hidupnya ya menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus dialami. Tetapi ingat bahwa Tuhan berperan di dalam semua tantangan dan rintangan itu. Makanya kalau kita baca di ayat yang ke-12 di sana, ya lebih lanjut di ayat yang kita baca, di situ kita bisa baca ayat yang ke-12. Mari kita baca. Di sini pengujian dan pencobaan perikopnya yang kita di ayat 12 ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan bahwa pencobaan itu penting untuk kita tahu apa arti daripada pencobaan. Itulah kelengkapan dari kata berbahagia. Sebab berbahagia tanpa penderitaan tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan itu harus melalui proses. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berbicara kebahagiaan, kita kembali di ayat yang kita baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata jatuh, saya mau tanya, kalau ada yang jatuh nggak merasa sakit? Jatuh sakit kan? Kalau kita jatuh itu ada yang merasakan, pasti ada yang lebih sakit, ada yang mungkin sedang, tapi pasti ada rasa sakit. Rasa sakit inilah yang perlu kita perhatikan dengan baik. Rupanya di balik kata sakit ini, itulah disebut dengan kata yang apa namanya? Jatuh. Jatuh harusnya kita tahu bahwa kalau jatuh itu sakit. Jatuh bukan hanya jatuh secara fisik. Kata jatuh itu di dalam banyak, itu luas maknanya. Ada orang yang jatuh miskin. Dari kekayaan yang luar biasa kemudian dia jatuh miskin. Sakit nggak? Sakit. Jatuh secara fisik itu sakit. Tapi jatuh dari kaya menjadi miskin, itu jatuh miskin. Jatuh. Artinya dari atas ke bawah. Dari kaya jadi miskin. Siapa yang mengalami? Tapi bagaimana orang beriman apabila dia mengalami sesuatu hal yang berkaitan dengan jatuh, entahkah secara fisik atau mungkin kehidupan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan engkau untuk melebihi dari keadaan yang kau alami. Dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Coba tayangkan dulu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Oke. Nggak ada? Ada yang membacakannya? 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Waktu beberapa bulan yang lalu ada di sini yang khotbah menyampaikan tentang orang yang miliarder, kemudian dia jatuh, usahanya habis, bahkan dia berhutang banyak. Sakit enggak? Sakit. Kalau kita berusaha ya berdagang, kemudian modal kita kemakan habis, sakit enggak?
sakit. Aduh, modalku habis. Nggak enak. Ya. Tapi ingat, Tuhan tidak akan membiarkan engkau di dalam kondisi keadaan seperti itu. Dia akan tetap menolongmu. Ada amin. Itulah ada fungsi iman di sini yang berperan. Aku percaya Tuhan sanggup menolong saya. Dia sanggup untuk membawa saya keluar dari masalah ini. Ya, saya kira hal-hal seperti ini kita sudah alami lah ya. Ya, masa pandemi itu kita alami. Tuhan menjagai dan melindungi kita. Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita, sekalipun saat itu kita tidak bekerja. Berapa banyak di sini yang kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, yang bekerja bahkan dipotong gajinya, tetapi apakah itu membuat dia terpuruk? Tidak, ternyata. Itulah ujian. Iman itu harus diuji. Tanpa ujian iman tidak ada peningkatan. Nah, oleh sebab itu kita butuh, ya, kita membutuhkan persoalan itu dan hadapi persoalan itu. Ya, karena lewat persoalan itu iman kita akan teruji. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita masuk ke poin yang kedua berkaitan dengan masalah ujian iman, yaitu pencobaan. Di dalam ayatnya yang ketiga di sini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang saya baca di sini bahwa ujian iman itu harus melewati pencobaan. Dan tentunya yang pertama yang kita lihat, kalau kita memang benar-benar ya hidup sungguh-sungguh konsisten dengan tantangan dan rintangan yang kita menyelesaikan, maka di situ akan ujian iman itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi orang semakin tekun. Kenapa? Karena dia sudah mengalami semua persoalan yang dihadapi. Kemudian kalau waktu dia mengalami semua persoalan yang dihadapi, dia tahu bahwa ini semua dia dapat melewatinya. Maka dia semakin tekun untuk mengerjakannya. Dia tekun. Ada orang yang tidak konsisten dengan apa yang dialami, maka akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa? Karena dia sudah berhenti untuk melakukan hal itu. Maka itulah disebut bahwa orang yang tidak konsisten, maka dia akan berhenti sebelum dia mendapatkan hasil. Atau bisa saja dia tidak akan pernah berhasil kalau ibarat orang yang berkebun, karena dia tidak menghasilkan hasil dari ladang yang dia tanami, maka dia pindah ladang lain, dia buka ladang lain. Dia belum melihat hasil, dia merasa bahwa kayaknya tidak maksimal apa yang dikerjakan, dia akan buka ladang yang lain. Nah, disinilah dapat disebutkan kutu loncat gitu ya. Nah, kita harus tekun. Ya. Kalau kita tahu bahwa sesuatu hal yang akan kita dapatkan, ya, bahwa di balik semua apa yang kita alami dalam pencobaan, dalam penderitaan, maka di balik itu ada sesuatu hal yang dijanjikan untuk kita raih. Nah, oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk membaca Alkitab. Karena di dalam hal itulah kita akan tahu bahwa Tuhan berperan di dalamnya. Dan untuk itu kita lihat di sini bahwa orang yang senantiasa mau untuk diuji imannya, satu berbicara tentang pencobaan yang akan dialaminya, di sana akan ada hasil yang dia dapatkan. Yang pertama adalah menghasilkan ketekunan. Yang kedua di ayat yang keempat adalah dia akan memperoleh buah yang matang. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Dan yang selanjutnya bagian yang ketiga dikatakan, di sana dia akan menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Dikatakan masih di ayat yang keempat bahwa orang yang tekun akan menghasilkan buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Jadi kata sempurna, orang yang sempurna itu adalah orang yang maksimal mengerjakan dan dia mendapatkan hasil. Ending dari apa yang dia kerjakan, dia tahu bahwa ternyata apa yang aku kerjakan menghasilkan buah, dan buah yang dia dapatkan yang matang itu ternyata itulah yang sempurna. Ada banyak orang yang tidak tekun sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang dia lakukan. Ini iman yang hau-hau, kira-kira seperti itu ya. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-15 ya disebut suam-suam kuku.
Orang yang pada waktu dia merasa bahwa oh iya Tuhan itu baik pada saya, wah jingkrak-jingkrak. Tapi pada waktu dia mendapatkan masalah, down, jatuh. Dia tidak tahu berbuat apa-apa. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita baca dari ayat ini dikatakan orang yang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Ya ayat yang ke-7 di sana dikatakan. Ayat yang ke-7 dikatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apabila kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber hidup kita yang menjanjikan segala sesuatu itu baik bagi kita, imanilah dan lakukan yang baik dalam kehidupan kita untuk menyikapi kehidupan ini, maka Tuhan akan memberikan ya yang terbaik kalau kita maksimal untuk mengerjakannya. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang keempat dari tentang ujian iman adalah tidak kekurangan apapun, masih di poin yang masih di ayat yang keempat. Dan tak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebagai orang Kristen tentunya kekurangan itu adalah bagian daripada proses hidup. Ada amin? Iya, kekurangan itu adalah dari proses hidup. Tapi bagaimana kita menyikapi kekurangan dan kemudian kita sebagai orang beriman, iya manfaatkan imanmu, berdoa. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk memberkati kita. Ada amin? Tapi orang yang tidak tekun, maka dia akan berhenti untuk berdoa. Untuk apa saya berdoa? Ternyata hasilnya nol juga. Bukan nol, tetapi dia adalah orang yang tidak konsisten mengerjakan tentang satu keyakinannya. Kalau dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan, jangan berhenti, jangan, sekalipun mungkin tidak ada tanda-tanda jawaban dari doanya, tapi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ada amin? Berdoa terus sampai engkau melihat pertolongan Tuhan terjadi. Itu yang disebut mujizat. Tapi seberapa banyak kita yang tahan di dalam pencobaan? Karena pada hakikatnya manusia masih daging ini menghindari pencobaan. Padahal di balik daripada pencobaan yang disebut dengan proses iman itu, ada janji Tuhan di sana. Seperti tadi, orang yang melihat bahwa di balik bukit di depan rumahnya ada sesuatu pemandangan yang indah. Dan kemudian dia berdoa, berharap bahwa akan terjadi mujizat. Benar. Bukit itu diratakan oleh salah satu perusahaan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita sikapi dengan baik tentang kehidupan ini. Yang selanjutnya kita lihat, yang ketiga, ayatnya yang ke-6 kita baca, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang beriman meminta kepada Allah. Ada amin? Yang poin pertama ya berbicara tentang kebahagiaan, yang kedua ujian iman, yang ketiga meminta kepada Allah. Nah, orang yang beriman dia harus meminta kepada Allah. Dia harus meminta dalam di dalam kehidupan yang benar, di dalam doa yang benar. Sebagaimana dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6 ini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama sekali sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki satu iman percaya, kalau kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, jangan pernah ragukan janji Allah, karena Dia adalah Allah yang berjanji dan Dia akan memenuhi janjinya. Dikatakan di dalam berbicara tentang janji Tuhan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang beriman, dia akan tahu ending daripada apa yang dia yakini, yang dia doakan, ada pertolongan Tuhan. Nah, disinilah sebenarnya
kita harus semakin tekun di dalam doa. Nah, seberapa tekun kita di dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Nah, disinilah sebenarnya berbicara tentang meminta kepada Allah di dalam iman. Yang pertama dalam iman. Kemudian yang kedua itu jangan bimbang. Yang ketiga, supaya kita menerima sesuatu. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tetapi jika kita beriman, maka kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ada amin? Orang yang tidak berimanlah yang tidak menerima sesuatu. Tetapi jika kita berdoa dan beriman kepada Tuhan, maka kita akan menerima sesuatu. Ada amin ya? Apa gunanya kita berdoa kalau kita tidak menerima sesuatu? Saya senang dengan komsel. Di komsel itu selalu mengungkapkan isi hati seperti kesaksian gitu. Aduh, saya bersyukur kepada Tuhan. Iya, dan Tuhan itu tidak pernah lalai janjinya. Iya, di saat saya berdoa, saya melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Nah, itulah enaknya kalau di komsel. Nah, kita saling berbagi. Saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah lalai dari janjinya. Dia selalu menjawab doa saya. Dia senantiasa memberikan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan di sana bahwa Allah itu memberikan segala sesuatu kepada orang yang percaya kepadanya, ya, seperti yang tidak pernah apa yang tidak pernah dia pikirkan, apa yang tidak pernah dia dengar, apa yang tidak pernah dia lihat dengan mata dan tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya. Nah, oleh sebab itu jangan pernah untuk lalai, berhenti dari doamu, karena sebagai orang beriman harus berdoa. Sampai akhirnya engkau melihat mukjizat terjadi dalam hidupmu, bahwa Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan hatimu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-7 ini, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima segala sesuatu dari Tuhan. Inilah maksudnya kepada orang yang bimbang. Tetapi kalau kita percaya, maka kita pasti akan menerima sesuatu. Ada amin? Ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tetapi orang yang teguh imannya, poin yang keempat, ada ketekunan di dalam hati, ada kedamaian di dalam hati, ada kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini, sehubungan dengan surat Yakobus ini, di pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8 ini, perhatikan dengan baik, ada 3 poin yang saya masukin di situ. Yang poin pertama, bahwa orang yang beriman itu memiliki kebahagiaan, tapi kembali di sana ada kata pencobaan atau penderitaan, di sana ada kata jatuh dan merasa sakit. Yang poin yang kedua, ujian iman atau pencobaan itu di ayat yang ketiga, di sana akan menghasilkan ketekunan. Yang kedua, dia akan memperoleh buah yang matang. Yang ketiga, menjadi sempurna. Dan yang keempat, tidak kekurangan apapun. Poin yang ketiga berbicara tentang ayat yang ke-6, meminta di dalam kepada Allah. Itulah orang yang beriman. Dia akan selalu meminta kepada Allah, tidak merampok, dia tidak mencuri, tidak menipu. Tetapi dia akan meminta kepada sumber dari hidup itu. Maka kalau waktu dia datang kepada Tuhan, dia memintanya dengan penuh hati, yaitu dengan iman. Yang di dalam apa yang dia minta kepada Allah, satu, poin pertama harus dia meminta kepada dengan iman. Yang kedua, jangan bimbang. Yang ketiga, dia akan dapat menerima sesuatu. Dan yang ketiga, dia akan tenang di dalam hidupnya. Dengan demikian, dari semua apa yang kita baca ini, bahwa apa yang kita terima pada pagi hari ini adalah berbicara kehidupan kita atau keseharian kita, yaitu di sana ada iman dan hikmat. Nah, untuk mengakhiri, saya undang kita untuk membaca di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18, masih di pasal yang sama. Ya, di situ judulnya adalah pengujian dan pencobaan. Kita baca bersama-sama. Mungkin bisa ditayangkan atau kalau enggak baca di masing-masing. Ya. Ayat 12 kita baca bersama sampai ayat yang ke-18. 2, 3.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya lah sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Terima kasih. Kita sudah boleh bersama-sama pada pagi hari ini untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8. Saya kira kalau kita mengalami seperti apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang mau supaya kita bertumbuh dalam iman dan mengerti kehendaknya. Itulah hikmat. Jadi di sini berperan dua hal, yaitu iman dan hikmat. Harus dimengerti dengan baik apa itu iman dan apa itu hikmat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu dengan baik akan hal ini, saya teramat yakin sebagaimana apa yang kita sudah baca ini, hidup kita pasti terjamin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini kembali Engkau telah meneguhkan kami oleh kebenaran firman-Mu. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, karena Engkaulah Allah yang senantiasa meningkapkan suatu hal yang rahasia bagi kami untuk mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan jalan keluar tak kala waktu kami mengalami masalah, bahkan masalah yang bertubi-tubi. Kami tahu Tuhan izinkan semua itu untuk meneguhkan iman kami, supaya iman kami bertumbuh. Kan dengan demikian kami mengerti arti hidup yang disebut berbahagia. Kalau waktu kami hidup dalam kebahagiaan tanpa proses, tentunya itu bukan kebahagiaan yang dari Tuhan. Itu adalah kebahagiaan secara duniawi. Tetapi apabila kami mengalami kebahagiaan yang melewati semua proses, kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang menguji iman kami. Dan untuk itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena ada firman-Mu yang menerangi hati kami hari lepas hari. Ada Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir untuk memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat berhikmat dan memahami dengan baik tentang kehidupan yang sesungguhnya, yang benar di hadapan-Mu. Tuhan, Engkaulah hikmat itu. Engkaulah yang sumber daripada iman itu. Engkau yang menganugerahkan kepada kami. Tuhan, terima kasih atas semuanya. Hamba sudah menyelesaikan semua apa yang hamba sampaikan pada pagi hari ini. Hamba terbatas, tapi hamba percaya bahwa Engkau yang tidak terbatas saat ini ada di hati kami, ada di hati umat-Mu. Pribadi lepas pribadi yang akan memberikan dan menolong untuk senantiasa dapat memahami siapa Engkau Tuhan yang sebenarnya, yang adalah penolong setia. Tuhanlah yang memberkati semua jemaat-Mu yang sudah boleh sama-sama pada saat ini menerima kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa supaya Engkau Tuhan yang meneguhkan semua apa yang sudah disampaikan ini di dalam hati, pikiran, kehendak, perasaan dari setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Tuhanlah yang memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan